Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kali ini Juma benar-benar tidak mampu membantah data yang disampaikan oleh Edis TV, di mana Edis TV membahas apakah Muslim menuhankan Muhammad atau tidak. Sementara Juma berusaha membuktikan bahwa Kristen menuhankan Paulus. Namun pada akhirnya dia tidak mampu membuktikan hal itu, bahkan dia tidak berkutik dengan apa yang disampaikan oleh Edis TV. Saudara dalam Tuhan, banyak poin yang boleh memberkati kita. Langsung kita lihat videonya. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung Apologet Kristen di video ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita lihat videonya. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Kalau kita mau mendiskusikan sesuatu, kita harus sepakat dulu tentang definisi. Contoh, saya kasih contoh. Ada genangan lengket di depan sana. Ya, ada genangan lengket di jalan raya, hitam-hitam. Si A bilang, oh itu minyak jelantah. Si B bilang itu oli. Berdebat. Kenapa? Karena mereka tidak mendefinisikan apa jelantah, apa itu oli. Apa jelantah, apa oli. Harus kita sepakat dulu dengan definisi itu. Kemudian barulah kita ambil kesimpulan. Apakah itu jelantah atau oli. Sama seperti yang sedang akan saya tuduhkan kepada Zulkifli. Saya membawa satu tuduhan bahwa Zulkifli tidak lain dan tidak bukan hanyalah seseorang yang menjadikan seorang manusia Muhammad seperti Tuhan. Kenapa? Karena dia mentaati Muhammad seolah-olah mentaati Tuhan. Apa yang dibilang Muhammad dia dikasih tahu, nggak boleh dibantah. Ya, tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang ketaatan kepada dia itu diperhitungkan dengan ketaatan kepada Tuhan. Nggak ada, kecuali Yesus. Nah, Zulkifli sedang melakukan ketaatan terhadap manusia yang bukan Tuhan, hanya seorang manusia yang sudah meninggal, dan ketaatan terhadap dia itu diperhitungkan disamakan dengan ketaatan kepada Tuhan. Nah, maka sebelum itu nanti saya akan berbicara dulu kepada dia tentang apa itu definisi menjadikan manusia sebagai Tuhan atau mentuhankan seorang manusia. Saya tidak mau membuat kriteria-kriteria sendiri. Itu aja lagi. Ya, kan ngomong kan, ya kan? Kayak gini adabnya seperti ini, ya kan? Jadi nanti saya akan berbicara dulu mengenai definisi, kemudian nanti akan kita tarik kesimpulan. Benarkah Zulkifli adalah seorang pengkultus Muhammad yang memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah? Terima kasih. Ya, selanjutnya Gurunda Tafadhol. Oke, silakan Gurunda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur panjang kepada saya untuk membimbing makhluk yang Allah ciptakan begitu sempurna, tetapi kemudian dia menzalimi diri mereka hidup laksana seperti hewan yang tidak menggunakan akal. Jadi di dalam kitabnya Edis diterangkan Paulus menyeru, jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kalau di dalam bahasa original teksnya, di situ jelas dikatakan memites. Ya, jadi memites ini wajib hukumnya orang-orang itu menjadi taat kepada Paulus, karena Paulus itu harus diteladani. Nah, ini harus diterangkan supaya orang ini paham betul. Sehingga dikatakan mau di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 ini, dia itu sebagai bapak di situ. Jadi intinya Paulus ini meminta kepada pengikutnya untuk menjadikan dia sebagai bapak. Mau bapakku atau namaku atau aku, itu jelas tuh. Jadilah teladanku, jadikan aku sebagai bapakmu, taati aku. Itu perintah Paulus. Sehingga yang kita lihat sekarang ini adalah Kristen menjadi penyembah manusia yang datang kepada Bani Israel, yang menyerukan kepada umatnya untuk taat kepadanya. Alladzi hurrima alaikum waji'tukum biayatim mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi oknum yang datang kepada Bani Israel minta untuk ditaatin. Wa ati'un, taatlah engkau kepadaku dan taat jugalah engkau kepada Allah. Itu pengajaran Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian oleh ketaatan Kristen terhadap Bapak Paulus, maka orang yang minta ditaatin ini seketika dijadikan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, di dalam pengajaran Yesus, di dalam Yohanes 8:44, dia menyeru kepada orang-orang yang kemudian menjadikan oknum di luar Tuhan yang diajarkan Yesus sebagai teladan.
Siapa itu? Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi bapak di sini artinya Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan satu-satunya orang yang kemudian mengaku bapa di dalam Yesus Kristus hanyalah Paulus. Itu bisa dilihat di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah Paulus yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oten, Edis, dan semua yang menyembah Yesus itu taat kepada Paulus. Kenapa mereka taat kepada Paulus? Karena Paulus sebagai bapaknya Kristen memerintahkan kaumnya, umatnya, hamba-hambanya untuk mempertuhankan manusia bernama Yesus. Jadi yang taat kepada manusia dan menuhankan manusia hanyalah Edis. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Silahkan Edis. Ini atau udah ganti formatnya atau gimana? Karena baru pembukaan tadi, gimana? Halo? Enggak usah banyak cerita, kau bahas saja itu Tuhanmu, Paulus. Enggak usah banyak cerita. Kau banyak cerita kau. Langsung saja. Iya, langsung aja. Kau mau ngapain? Kau mau menari? Kau mau berkelit? Baik, ya. Jadi, aduh, sebentar ya, saya ada kerjaan sebentar. Sebentar, saya ada dua menit. Mulai. 2 menit, sebentar, 2 menit. Hei, Aku Herman deh sama kamu. kau ajak bom-bom ke sini untuk sebagai lapis duamu. Ya, Pak John, cari aja dulu Pak Bom-bom. Pak John, Seret bom-bom sini gitu. Pak John, cari Bom-bom Pak John. Aku jadi semangat dia turun ke TikTok loh. Kesempatan saya untuk menggunduli kumisnya gitu. Nanti saya siapkan tempat lah. Di sini Udah, aku nggak mau ajak ke sini. Ayo. Nanti. Kalau di sana nanti Bang Zuma di kick, habis itu disuruh tunggu di bawah, habis itu dinaikin, di kick lagi. Apa kayak gitu? Ajak ke sini. Ayo. Kami sudah hubungi. Dia maunya di apa? Di YouTube dia katanya. Alah, apa bedanya? Bisa di live kan juga kan? Berarti dia Coba kesini cari kalian koin tanyakan dia. aja nanti sama dia langsung, biar Anda puas. Bagaimana kira-kira kelanjutannya, mau di mana? Coba negokan dulu dengan dia. Kalau kami tanya, Udah. dia maunya di YouTube dia. Walah, kalau udah sering kayak begitu. Kau udah dari Iya. dulu kayak gitu. Kerjanya mute, mengkick. Kerjanya itulah rutinitasnya makanya. gitu. Makanya di Tapi- TikTok ini nggak bisa dia mengkick, mute. Suruh ke sini gitu. Edis, 2 menit katanya, nunggu. jangan-jangan mati lampu di tempatnya. Ada Bu Uti. Bu Uti minta naik. Nah itu pasangannya itu. Yuk, oke, udah mulai. Oke, sorry ya. Ada Oke, gangguan. nah, silakan. Gimana? Kau bahas itu, Baik. bantai itu. Jadi begini ya teman-teman, yang saya bilang, inilah yang saya bilang diskusi orang-orang awam ya. Kenapa? Karena tanpa bicara kriteria dahulu, kita langsung menyimpulkan mentuhankan anu. Kalau misalnya Zulkifli mengatakan saya mentuhankan Paulus, kita harus bicara dulu definisi mentuhankan Zulkifli. Dan itu definisi bukan kita yang buat. Tidak boleh kita yang bikin definisi. Waktunya mana ini admin? Kok nggak ada di layar? Oh iya, Lip. Uh-uh. Sebentar, Nah. Bang Alif. Alip. Ya, jadi Sebentar dulu, Jadi- sebentar. Baik. Bentar. Jangan ngomong dulu. Bentar. Oke? Ntar lagi pindah posisi bentar. Baik. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, lanjut. Jadi kita harus sepakat dulu Zulkifli tentang apa itu mentuhankan, dan itu bukan kita yang mendefinisikan, gitu loh. Nah, berhubung kamu adalah seorang Islam, maka saya harus menggunakan definisinya Muhammad untuk mentuhankan itu. Ya, dan definisinya Al-Qur'an. Karena itulah otoritas yang kamu percaya. Saya tidak mau memakai definisi saya tentang mentuhankan karena kamu tidak akan terima. Begitupun kamu juga. Kamu harus menggunakan definisi mentuhankan menurut Bible. Yang itu adalah yang saya terima. Nah, menurut Al-Qur'an, di dalam Al-Jathiyah ayat 23 ada orang-orang yang mengilahkan hawa nafsunya. Ya. Jadi
hawa nafsu itu bisa dituhankan, bisa diilahkan. Saya rasa Zulkifli tidak akan berani membantah Al-Jathiyah 23 ini. Ya. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Hawa nafsu bisa jadi ilah, tergantung bagaimana orang itu memperlakukan hawa nafsu itu. Jikalau hawa nafsu itu dituruti, ditaati sedemikian rupa, ya, dicintai sedemikian rupa, maka dia akan jatuh kepada mentuhankan. Begitu juga di dalam At-Taubah ayat 31, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah? Nah, menjadi pertanyaan kepada Zulkifli adalah, kalau hawa nafsu bisa dituhankan, kalau rahib-rahib bisa dituhankan, kalau ulama-ulama bisa dituhankan menurut Muhammad, kenapa Muhammad tidak bisa dituhankan oleh Zulkifli? Sekarang kita tinggal buat saja satu kriteria. Apa itu mentuhankan menurut Muhammad? Jelas, menurut Muhammad adalah mentuhankan adalah ketika Anda memperlakukan sesuatu, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan perintah Allah, tetapi Anda turuti, itu mentuhankan menurut Muhammad. Ketika Adi bin Hatim datang kepada Muhammad, ketika Muhammad membacakan At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Adi bin Hatim protes kepada Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak mentuhankannya. Kata Muhammad apa? Tidak, mereka mentuhankannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana rahib-rahib itu menghalalkan yang diharamkan Allah dan dituruti, atau menghalalkan diharamkan Allah dan dituruti, itulah penyembahan mereka, itulah ibadah mereka. Disitulah mereka telah mengambil rahib-rahib itu sebagai Tuhan di samping Allah. Sekarang kita gunakan standar yang sama. Ayo kita gunakan standar yang sama. Jikalau Muhammad mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah dan Zulkifli menurutinya, bagaimana sekarang? Apakah kita kata Zulkifli menggunakan standar ganda? Ya, di dalam Al-Quran jelas dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tetapi hadis mengatakan boleh berdusta. Ya, di Quran jelas mengatakan haram bagimu darah. Muhammad darahnya diminum. Ya kan? Bahkan dikatakan haram disentuh api neraka. Apa Zulkifli tidak menyembah Muhammad begini caranya, memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Waktu habis. Oke, waktunya udah habis. Silakan Bang Zuma. Oke, Dikasih nah, dulu. tengok ya, sedikit pun dia tidak menyentuh Paulus. Tengok aja, Baik. katanya dua arah, ya kan? Nah, lihat nih, Bang Zuma nih menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menerangkan, Fada'ullah mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir seperti Edis tidak menyukainya. Beliau Edis ini ibaratkan orang yang tenggelam ke dasar laut, menemukan dirinya menyembah manusia, sehingga dia pingin kali mendudukkan umat Islam juga menyembah kepada manusia. Tapi sangat disayangkan, manusia yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad SAW, justru datang menyeru kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Fada'ullah mukhlisina lahuddin, sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Qulillahu abudu mukhlisan lahuddin, katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Ini Al-Quran yang menerangkan seperti itu. Wa idza ghasyahum maujun kazzulalin da'awallah mukhlisina lahuddin. Mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Ini yang diterangkan tentang ketaatan kepada Allah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati li zikri. Aku ini Allah, sungguh-sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tidak ada dalilnya untuk menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan di dalam kitabnya orang Kristen, jelas sekali Paulus mengaku sebagai Tuhan. Akulah yang menjadi bapakmu, sehingga sebagai Tuhan ketika memerintahkan orang Kristen yang hambanya ini menyembah kepada Yesus, maka Kristen pun taat kepada Paulus. Kenapa mereka taat kepada Paulus? Karena mereka telah menggantikan Bapa itu menjadi Paulus.
Paulus memerintahkan untuk menyembah kepada Yesus. Maka apa yang terjadi? Kristen berbondong-bondong menyembah kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena Kristen dalam hal ini Edis taat kepada perintah Sang Bapa. Siapa Sang Bapa itu? Baca 1 Korintus 4 nomor 15. Nggak ada itu malaikat, nggak ada itu pendidik lain. Yang ada hanya aku, karena akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Dan jelas Edis penyembah Paulus. Demikian. Jadi saya lihat ada ketidaknyambungan ya. Jadi Zulkifli tidak menggunakan kriteria apa itu menyembah, kenapa seseorang itu jatuh kepada kriteria penyembahan menurut Bible. Sedangkan saya sendiri sudah mengutip dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, bahkan menurut Muhammad sendiri apa itu menyembah seseorang. Ya, jadi di sini ada ketidaknyambungan ya, karena saya memang tahu karena kapasitasnya Zulkifli ini memang orang yang nggak nyambung ya. Saya tidak ngomong tentang perintah Al-Quran menyembah siapa, saya nggak ngomong gitu. Yang saya tuduhkan kepada Zulkifli adalah, apakah kamu Zulkifli tidak menjadi penyembah Muhammad dengan memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Ya, saya tidak tanya perintah dalam Al-Quran itu suruh nyembah siapa. Nggak ada saya tanya itu. Yang saya tanya sama kamu adalah, kenapa seseorang itu bisa dikatakan menyembah sesuatu? Apa yang diperlakukan dia? Dia berbuat apa kok dia itu jadi menyembah sesuatu? Saya tidak pakai kriteria saya. Muhammad ketika membaca surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi, mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan di samping Allah. Ada Adi bin Hatim ngomong sama Muhammad, protes sama Muhammad dengan bilang begini, ya Muhammad, sesungguhnya rahib-rahib itu tidak dituhankan, mereka tidak mentuhankan rahib-rahib. Kata Muhammad apa? Tidak, mereka mentuhankan rahib-rahib itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara, misal nih, rahib-rahib bilang, Allah bilang darah haram, tetapi rahib-rahib bilang, oh darah halal, darah halal. Nah, kau turuti rahib-rahib itu, disitulah menurut Muhammad kamu itu menyembah atau menjadikan rahib-rahib itu sebagai Tuhan. Itu kau harus ngerti, naik dikit ilmu Zulkifli. Sekarang ku tanya sama kamu, di dalam Quran jelas darah itu dilarang diminum, tidak boleh. Tapi apa, darah Muhammad diminum gak Zulkifli? Kau mana tahu kalau darah Muhammad diminum? Nah, dengan diminumnya darah Muhammad sementara perintah Allah mengharamkan darah, apakah ini tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Dan itu jatuh kepada penyembahan menurut omongan Muhammad sendiri. Kenapa kamu memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Darahnya kamu minum, kencingnya diminum. Ya, kenapa kamu mendewakan seorang Muhammad? Gitu loh. Itu yang saya tanya sama kamu Zulkifli. Saya nggak menuduh kamu, saya gunakan kriteria Muhammad sendiri. Sementara kamu mengatakan kami menyembah Paulus, mana kami menyembah Paulus? Kamu bilang Paulus mengaku Tuhan, nggak ada. Makanya saya minta kamu naik kelas. Waktu habis Afwan, Gurunda dan Bang Adi semua, aku satu sesi lagi ya. Ini ada panggilan. Habis ini sambil ada persiapan yang bisa bantu timer Afwan semuanya. Tafadhol Gurunda. Baik. Edis belum masuk ke masalah Paulus dari tadi itu. Jadi ini sesi ketiga ya. Sedikit pun dia tidak menyentuh Paulus. Baik, nah lihat nih Bang Suma nih, sebagai penginjil menerangkan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaikal zikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa keterangan-keterangan, ya, membawa ketetapan-ketetapan. Lalu Allah kemudian menerangkan, kami wahyukan Al-Quran kepadamu Muhammad, agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia
apa yang telah diwahyukan kepada mereka agar mereka memikirkannya. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajarannya berdasarkan perintah Allah untuk diterangkan kepada manusia, di mana ajarannya itu diperuntukkan memang untuk manusia. Jadi ketika umat Islam itu mendengarkan, meneladani, mentaati apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan, tidak mendudukkan baginda Rasulullah sebagai Tuhan. Tidak, berbeda dengan dirimu. Memang Paulus mengatakan, akulah yang menjadi Bapa, akulah yang menjadi Tuhan. Aku yang menjadi Tuhanmu, yang harus kau teladani. 1 Korintus 11 nomor 1. Ikutlah teladanku, kata Paulus. Apa teladanku itu? Memerintahkan dirimu menuhankan manusia bernama Yesus. Kau teladani, kamu taatin, kamu ikutin. Tak sedikit pun ajaran Paulus kau tolak. Yang kau tolak itu semua pengajaran Yesus. Al-Quran menerangkan, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Perintahnya adalah Rasulullah mengajarkan hikmah, Rasulullah mensucikan manusia, dan diperintahkan, bacakanlah ayat-ayatku yang kuberitakan kepadamu wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia. Kami mentaati. Allah memproklamirkan Rasulullah sebagai utusan, sebagai Rasulullah, sebagai Rasul, sebagai penjabar, sebagai pembimbing, sebagai manusia yang harus ditaati menuju kepada Allah. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan bapakmu Paulus. Dan engkau mentaati Paulus, berarti engkau mentaati Bapak Paulus. Engkau menuhankan Paulus. Silakan. Baik, sekali lagi saya katakan ya, memang beda kelas ya, beda kelas ya. Saya sudah naik ke kelas akademis, berbicara tentang definisi, berbicara tentang kriteria, kemudian baru mengambil kesimpulan. Tetapi sayang sekali, Zulkifli bawa dulu ya. Aduh, ini harus jalan. Ada keperluan. Ini waktunya. Ya baik. Bentar. Nanti saya coba hadirkan waktu. Ya. Oke. Maaf sekali, aduh. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada Bang Moto bisa. Sebentar, Bang Moto bisa nih. Oke. Karena banyak udah teriak-teriak di bawah, jawaban Zulkifli nggak nyambung gitu katanya. Baik, terima kasih yang membawakan waktu ya. Jadi Oke, silakan. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita itu harus bicara dulu kriteria sebelum kita itu menyimpulkan. Tidak bisa kita mengatakan ini enak atau nggak enak sebelum kita bicara definisi apa itu enak, apa itu tidak enak. Nggak bisa teman-teman ya. Makanya saya bilang, kalau Zulkifli menuduhkan bahwa saya mentuhankan Paulus, Zulkifli harus mencari kriteria di dalam Bible apa itu mentuhankan. Dalam kriteria bagaimana sehingga seseorang itu disebut mentuhankan sesuatu. Ya, makanya saya sudah bilang berkali-kali, Jul, cobalah kau cari dalam Bible mentuhankan itu seperti apa. Gitu loh. Coba. Ini orang mentuhankan sesuatu jika dia satu memperlakukannya sedemikian rupa bla bla bla, dua bla bla bla, dalilnya itu baru diskusi gitu loh, seperti yang sedang saya bawa sama kamu. Menurut Muhammad seseorang itu mentuhankan sesuatu jika, tadi sudah saya bilang sama kamu, nggak perlu saya ulang-ulang lagi, capek saya. Cuman kamu sendiri udah nggak percaya sama Muhammad ya. Kalau kamu tanya sama orang Kristen, ada nggak sih orang Kristen yang memperlakukan Paulus sedemikian rupa sehingga kalau Paulus di ini disentuh namanya aja orang, wow, mau teriak-teriak mau mati mau kesurupan? Nggak ada. Cuman kamu itu, Jul. Coba kalau nama Muhammad kamu senggol gitu, wah, langsung angkat pedang begini, wah, darahmu halal gitu. Kamu perlakukan seperti apa Muhammad itu, Jul? Bahkan setiap kamu 5 kali sehari kamu panggil nama dia.
Ya, kamu panggil-panggil assalamualaikum ya Nabi. Kau panggil-panggil, kau ngomong sama dia. Ya, nggak ada orang Kristen memperlakukan seperti itu. Nggak ada. Nggak ada orang Kristen mendoakan Paulus, menyebut-nyebut nama Paulus. Nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Ya, karena Paulus tidak pernah mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Tuhan. Tidak pernah perkataan sengeri itu dikatakan Paulus. Tapi kamu Jul, kamu telah membuat seorang manusia di mana ketaatanmu terhadap hanya seorang manusia belaka setara ketaatanmu kepada Tuhanmu. Apa enggak ngeri itu Jul? Kamu bikin manusia duduk di kursinya Tuhan dengan cara mentaati manusia itu seolah-olah kamu mentaati Tuhanmu. Ngeri Jul, ngeri Jul. Hidupmu sudah dikontrol oleh dia Jul. Dari mulai bangun pagi sampai bangun pagi lagi, semua perintah-perintah manusia itu kamu taati dan seolah-olah kamu mentaati Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamulah sebenarnya dulu penyembah manusia. Oke, waktu habis. Lagi-lagi tidak disentuh. Silakan Bang Zuma. Oke, nah ini sesi keempat. Tidak ada penyentuh tentang Paulus, ya. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Siapa yang memerintahkan kita taat kepada Rasul? Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah Yesus, adakah sang Tuhannya Yesus memerintahkan untuk taat kepada Paulus, meneladani Paulus? Gak ada. Tapi kenapa Kristen itu mentaati Paulus? Ya karena Paulus itu bapaknya mereka. Perintah mentaati Rasul datangnya dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketika kemudian umat Islam mentaati Rasulullah, mentaati pemimpin, dia Edis mengatakan bahwa kita menuhankan Rasulullah. Berarti kita juga menuhankan pemimpin. Tadi berbicara mengenai akademis katanya. Berbicara akademik matamu pice. Yang dikatakan akademik itu ketika kemudian ayat suci dibedah, lalu kemudian fakta di lapangan berkesesuaian. Umat Islam mana yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Ketaatannya umat Islam perintah dari Allah. Kalau umat Islam taat kepada Rasulullah, itu berarti dia taat atas perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Rasul sebagai apa? Sebagai Rasul. Jangan kau taati Rasul sebagaimana orang Kristen mentaati Paulus. Karena kenapa? Karena taatnya Kristen terhadap Paulus, maka mereka menuhankan manusia bernama Yesus. Itu fakta. Kita taatnya kita kepada Rasulullah. Jadikan aku sebagai Rasulmu, imani aku sebagai nabimu, sembah Allah sebagaimana aku mempercontohkan diriku menyembah kepada Allah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jelas itu. Nggak ada yang menuhankan Rasulullah, nggak ada. Cuman karena pemahaman si Edis ini, sehingga dia mau mendudukkan umat Islam sama seperti ajaran Paulus mendudukkan Yesus sebagai Tuhan juga. Nah, sekarang ketika dia mengatakan tidak ada ajaran bahwa Paulus itu adalah Tuhan, tidak ada ajaran yang mengatakan Rasul Muhammad SAW itu adalah Allah. Sedangkan ajaran di dalam kitabmu jelas Paulus itu disebut sebagai Bapa. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu penduduk dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Aku yang menjadi bapakmu. Sehingga kamu mentaati aku. Ketika aku perintahkan sembah Yesus, kalian sembah Yesus. Sebenarnya kalian itu adalah menjadikan aku sebagai bapak. Kamu mendengarkan perintahku sehingga kamu menjadi Kristen. Jelas itu. Silakan. Sesi Baik, kelima. Lagi-lagi hanya tuduhan-tuduhan kosong yang tidak berdasar ya. Jadi tidak ada satupun orang Kristen yang memperlakukan Paulus seolah-olah ketaatan kepada Paulus itu setara dengan ketaatan Tuhan pencipta langit dan bumi.
Tidak pernah Paulus mengatakan barang siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya Yesus yang berhak mengatakan demikian karena dia adalah pengejawantahan dari Bapa langit dan bumi. Nah, yang menjadi penyakit di dalam hatinya Juma di sini, Zulkifli, adalah dia tidak tahu bahwa Muhammad nabinya itu mengatakan begini, barang siapa yang taat kepada aku maka dia taat kepada Allah. Bayangkan Jul, kalau kamu taat kepada manusia itu sudah diperhitungkan kamu setara dengan taat sama Tuhan yang Maha Esa. Coba Jul, apa kamu tidak membuat Muhammad duduk di kursinya Allah? Hah? Pernah nggak ketaatan kita kepada pemimpin, ketaatan kita kepada bos, kepada orang tua, itu kita anggap sama dengan ketaatan sama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Nggak ada. Bahkan kita bisa membantah perintah orang tua kita. Contoh, Zulkifli disuruh sama ibunya, Jul, ceraikan istrimu, usir anak-anakmu, buang anak-anakmu. Apakah kamu akan turuti itu? Tentu tidak. Ya, tetapi kalau Muhammad yang ngomong, Jul, berani kau bantah Allah. Mau kau kasih tahu dalilnya? Mau kasih tahu nggak kamu dalilnya di mana? Ya, kamu buka di dalam Al-Quran. Kalau Muhammad sudah menentukan, maka tidak ada hak bagi seorang Muslim untuk membantah ketetapannya. Bayangkan itu, Jul. Bayangkan itu, Jul. Ya, ketaatanmu kepada Muhammad tidak sama dengan ketaatanmu terhadap bapak, ibumu, terhadap bosmu, terhadap guru di kelas. Nggak sama. Kalau guru di kelas nyuruh kamu harus kencing sambil lari, kamu nggak harus turuti itu. Tapi kalau Muhammad yang menyuruh kamu, harus kamu taati. Karena apa? Karena ketika kamu mentaati Muhammad, di detik yang sama itu pula lah kamu mentaati Allah. Pertanyaan saya sama kamu, Jul, siapa Muhammad ini, Jul? Kok kedudukannya sama seperti Allah, Jul? Siapa dia, Jul? Kok hanya seorang manusia belaka, bahkan sudah meninggal? Kamu taati seperti kamu taatnya kepada Allah. Bayangkan, Jul, ngeri nggak posisimu, Jul? Apakah di sini kamu sudah tidak menjembah Muhammad, Jul? Kau jadikan Muhammad itu sebagai sosok yang merepresentasikan Allah. Bayangkan itu, Jul. Kami tidak berbuat demikian terhadap Paulus, Jul. Ngeri kamu, Jul, ngeri. Oke, waktu habis. Oke, ada yang dia bahas. Oke. Jadi gini, saya itu punya banyak santri ya. Ada beberapa santri mu'alaf, kemudian anak yatim piatu. Saya kasih ultimatum kepada mereka. Saya nggak mau tahu, kalian harus mendengarkan perintah-perintah yang saya sampaikan. Kalian harus mendengarkan instruksi yang saya sampaikan. Kalau tidak, kalian nggak boleh tinggal di asrama ini. Mereka taat. Mereka taat kepada aku. Taat mereka. Takut mereka melanggar perintahku. Taat mereka. Apakah kemudian ketaatan mereka itu membuat mereka itu jatuh pada posisi menuhankan aku? Tidak. Justru semakin taat dia kepadaku, semakin bersungguh-sungguh mereka itu menyembah kepada Allah. Sama seperti kami umat Islam, semakin kami taat kepada Rasulullah, semakin taat kami bersungguh-sungguh beribadah hanya kepada Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Siapa yang memerintahkan taat kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taat kepada Allah. Siapa yang memerintahkan taat kepada Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan demikian. Siapa yang memerintahkan taat kepada pemimpin? Allah Subhanahu wa taala menerangkan agar manusia taat kepada pemimpin. Ini perintah. Yang bahlul, yang tidak bisa kemudian membedakan perintah itu. Taatnya kepada pemimpin, taatnya kepada Rasulullah, taatnya kepada Allah, tidak bisa dia bedakan. Kenapa? Otaknya rusak. Bagaimana bisa membedakan kalau otak rusak? Nggak bisa. Otak sakit, bocor halus di mana-mana, nggak bisa. Solusinya cuma rumah sakit jiwa. Sedangkan perintah Allah jelas sekali. Qul, katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad,
In kuntum tuhibbunallah, apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka teladanilah aku, maka ikutilah aku, maka taatilah aku, maka dengarkanlah aku, ajarkan instruksiku. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu jelas itu. Berbeda dengan kamu. Kamu jelas sekali diajarkan menuhankan Yesus atas dasar Paulus. Kenapa kau mendengarkan itu? Karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Tidak mengatakan, iblislah yang menjadi rasulmu. Tidak. Nah, Paulus mengaku sebagai bapak. 1 Korintus 4 nomor 15. Ketika Anda mengatakan bahwa Paulus dan Yesus tidak bertentangan, lihat di dalam pengajaran Yesus, Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi kemudian Paulus datang mengajarkan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat bersama segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kristen taat kepada siapa sekarang? Yesus atau kepada Paulus? Kepada bapaknya Paulus. Jadi engkau adalah pentuhan Paulus. Demikian. Bang Zuma, waktunya habis. Iya, Ayo disenggol dong. Senggol lagi-lagi dia substansinya lah. memakai. Wah, ini udah bantuin ini Abu Hadid, udah mulai bantuin Juma ini. Enggak, saya ingatkan aja, saya ingatkan. Ayo. Kirain bantuin Juma ya. Jadi Zulkifli mengatakan bahwa ketaatan kepada Muhammad itu adalah perintah Allah sendiri. Ya, memang ya di dalam Al-Qur'an itu Allah menyuruh kalian untuk mentaati seorang manusia Muhammad. Walaupun di situ kata-katanya Rasul, yang saya tidak percaya bahwa Rasul itu adalah Muhammad. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini sama Zulkifli. Apakah Allah membuat Muhammad menjadi Tuhanmu? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena kamu menuruti manusia, menempatkan seorang manusia seolah-olah dia seperti Allah. Kenapa? Kok seolah-olah dia seperti Allah, Jul? Karena ketika kamu mentaati seorang manusia itu diperhitungkan sama dengan kamu terhadap Allah sendiri. Gitu loh. Menjadi pertanyaan sama kamu, apa Allah di sini membuat Muhammad sebagai pengejawantahan dirinya? Apakah Allah di sini membuat Muhammad sebagai ilah yang mencerminkan dirinya sehingga ketaatan terhadap dia itu diperhitungkan ketaatan terhadap Allah? Ingat ya, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru atau semua nabi-nabi, tidak pernah ada berani nabi yang ngomong barang siapa yang taat kepada saya, dia taat kepada Tuhan. Gak pernah ada yang berani ngomong begitu. Hanya Yesus yang berani ngomong begitu. Ya, nabi-nabi nggak ada dia membuat hukum. Nabi-nabi itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Makanya yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Kalau mentaati nabinya itu namanya musyrik. Itu yang disebut dengan penyembahan manusia. Ya, makanya nabi-nabi itu kalau ngomong, taatilah firman Tuhan yang kusampaikan. Dengarkanlah firman Tuhan, bukan dengarkanlah aku. Aku siapa? Nabi itu nggak ada artinya, dia itu juga pendosa, Nabi itu berbuat dosa, makanya dia tidak boleh ngomong barang siapa yang taat kepada saya. Nggak boleh Nabi ngomong gitu, itu namanya musyrik, itu namanya Nabi itu sudah lancang. Ya, Nabi itu harus ngomongnya, taatlah kepada firman Tuhan yang kusampaikan, itu baru Nabi yang benar. Kalau Nabi gadungan, Nabi bahaya ngomongnya lain. Kalau Nabi bahaya itu ngomongnya, kalau taat sama omongan saya, omongan pribadi dia, ini yang nabi yang bahaya itu kayak gini. Ya, omongan pribadi dia bikin omongan Tuhan. Ya, bahkan di sini Zulkifli sudah nggak bisa lagi bedakan mana omongan Tuhan, mana omongan utusan Tuhan, sehingga dia memperlakukan utusan Tuhan itu seolah-olah dia memperlakukan Tuhan. Sudah, Edis? Woi, di mana suaramu? Suaranya kok nggak ada. Edis. Coba pegang jantung juga, jangan sampai berhenti itu berdetak itu. Edis. Ya, langsung di stop aja waktunya. Kang Moto, biar dijelaskan sama Bang Juma lagi. Silakan Bang Zuma. Ya, apakah kemudian santri-santriku ini menuhankan diriku? Tidak. Tapi dia taat. Karena menurut si Edis, taat itu menuhankan, kata dia.
Taat kepada negara, menuhankan negara, itu dia. Padahal ketaatan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengantarkan kami menyembah hanya kepada Allah dan tidak menduakan dirinya. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Nah, kalau orang Kristen ini adalah orang benar, maka dia akan menjadi praktisi Yahudi, praktisi Torah, bukan sebagai penolak Taurat. Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus minta ditaatin, tetapi yang diperintahkan Yesus itu bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhannya. Makanya di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar manusia mentaati dirinya. Wa ati'uni, agar engkau mentaati diriku juga. Itu perintahnya jelas. Jadi seluruh nabi-nabi harus didengarkan, harus ditaatin oleh kaumnya, bukan disembah. Tidak ada manusia Islam yang menuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mentaati perintahnya, yes, karena perintahnya itu mengantarkan manusia di dalam posisi mensucikan dirinya dari dosa-dosa kesyirikan dan kemunafikan. Itu fakta. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai ajaran Kristen, jelas sekali dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapakmu. Lalu kemudian, engkau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kristen menyembah Yesus atas keinginan Paulus. Kristen menjadi penyembah tiga Tuhan atas perintah Paulus. Kristen meninggalkan semua aturan Tuhan di dalam Tauratnya Nabi Musa atas perintah Paulus. Menghalalkan babi, perintah Paulus. Tidak bersunat, perintah Paulus. Semua atas keinginan-keinginan Paulus. Maka Paulus itu adalah bapaknya orang Kristen. Dia, bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Apa yang dilakukan oleh Paulus dalam hidupnya? Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, dia menghabisi murid-murid Yesus. Di dalam Galatia 1 nomor 13, dia menghabisi, membunuh murid-murid Yesus. Jelas. Itu adalah bukti bahwasanya Paulus inilah bapaknya Edis, dan Edis diminta untuk meneladani Paulus. Makanya dia menjadi Kristen. Karena Paulus itu mengajarkan untuk menghilangkan perintah Tuhan menuju kepada perintahnya Paulus. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit bumi lenyap. Paulus mengatakan sudah hilang. Dengan matinya Yesus semua sudah hilang, semua sudah batal. Dan Edis mengikuti itu, berarti dia menyembah kepada Paulus. Demikian. Nah, jadi gimana ini Bang Zuma? Edisnya nggak ada. Ya ada cuman Ibu Uti aja nih. Waduh. Apakah Ibu Uti mau melanjutkan? Kalau Ibu Uti kasih Dinda Alwan. Nah, bagus ini kalau Dinda Alwan yang ada Ibu Uti. Saya rehat dulu sejenak. Ya, saya sama Pak Juma aja. Sebentar Pak Juma. Ya. Dinda Alwan monitor. Nah, saya sama Pak Juma aja. Pak Juma. Silakan Dinda, silakan. Ayo Pak Juma, jangan takut sama saya. Pak Juma. Pak Juma. Biar Ya, dengan Dinda Alwan biar beliau, ya, karena beliau yang lebih dulu dari saya, Bu Uti. Kalau Bu Uti kan udah sering saya buat terkencing-kencing. Biar Dinda Alwan lagi. Gitu ya, Pak. Silakan Dinda Alwan. Iya. Nggak bagus kalau Bu Uti kencing benar pagi-pagi. sekali ya. Ya, saya waktu saya. Jadi betul sekali ya. Bahwa kata Edis itu mentuhankan itu adalah mematuhi dia, bahkan memperlakukan dia, bahkan dialah yang berkuasa dalam hidup Anda gitu kan. Karena apa? Di dalam Al-Quran sendiri kalian bersolawat ya, karena Allah sendiri memuliakan nabinya setara dengan dirinya. Karena kemuliaan Tuhan itu ya, yang patut menerima pujian seantero jagat raya ini, alam raya memuji-muji hanyalah bisa dilayangkan kepada Tuhan. Tetapi kalian melakukannya di dalam solawat itu berapa kali sehari, memuji-muji Nabi, bahkan malaikat pun memuji-muji Nabi ya. Jadi itu posisinya memang setara, duduk berdampingan, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Oleh sebab itu kata Pak Edis tadi ya, barang siapa yang taat kepada Nabi ya taat kepada Allah. Karena apa? Al-Quran sendiri sih sebetulnya mengatakan bahwa ketetapan Allah itu hanya Allah yang melakukannya. Tetapi Nabi Muhammad dengan lantang mengatakan barang siapa
siapa ya ketika Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan tidak akan bisa disanggah gitu kan. Di dalam Al-Ahzab 36 itu ya, Anda boleh baca sendiri bahwa Nabi Muhammad pun memberikan ketetapan. Sedangkan yang di dalam Alkitab, ya Musa sama sekali tidak pernah membuat ketetapan. Sama sekali tidak pernah. Musa adalah pelaksana ketetapan Allah, ketetapan Elohim. Musa adalah pelaksana penjalan. Dan dia memberi teladan sama seperti Rasul Paulus yang memberi teladan menjalankan ketetapan Allah. Ya, tetapi di tempat Anda, bagaimana Anda mengatakan yang satu Rasul, yang satu Tuhan ketika dua-duanya mempunyai posisi yang sama ya, bahkan jelas dikatakan barang siapa mendurhakai Allah, mendurhakai Rasul. Nah, itu dia ya. Jadi ya kalian memang mengatakan bahwa kalian memang tidak menyetarakan ya, bahwa tidak mentuhankan manusia, tetapi prakteknya jelas terang-terangan di depan mata gitu kan. Karena kuasa Nabi sama kadarnya dengan kuasa Tuhannya gitu kan. Ya, di dalam Al-Kahfi 26b, dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya. Nah, itu kan. Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan barang siapa ya, ketika Allah telah, saya buka Al-Ahzab ya, ketika Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapannya, jadi jelas Allah mempunyai sekutu, yaitu Allah dan Rasulnya ya, itu dia Pak ya. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa Paulus ya menjadi bapak, itu pun penyelewengan tepu-tepu ya kan, jelas saya mengatakan Pak Juma tepu-tepu, karena bapak di situ jelas kamu baca sendiri, bapak pendidik, bapak gue, pendidik gue, itu maksudnya, bukan sebagai pemberi ketetapan ya kan, itu dia. Ya, silakan. Silakan, siapa yang mau ini? Iya. Buti. Saya tanggapi. Takut sekali dia. Bukan takut. Oke, baik. Beliau rehat dulu bentar. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kalau kita bicara tentang posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak usah ditanya. Karena sudah sangat jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, "La tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam." Kalian jangan perlakukan aku, kalian jangan buat aku seperti layaknya Isa bin Maryam. Apa yang dilakukan oleh para pengikut yang mengaku pengikut Isa bin Maryam ini, mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus sendiri, Isa itu sendiri mengatakan, saya bukan Tuhan. Maha suci Engkau ya Allah. Saya ini siapa? Saya ini seorang hamba, seorang utusan. Kemudian ada yang mengatakan, bukankah ada solawat untuk Nabi? Berarti dia setara dengan Allah. Ini salah faham tentang Quran. Dan bahkan seluruh pengertian orang Kristen yang berusaha untuk memposisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah itu sendiri itu tidak akan sampai. Karena solawat Allah juga diberikan kepada orang-orang beriman di dalam Al-Quran. Apakah orang-orang beriman itu lantas kita katakan sebagai tandingan-tandingan selain Allah? Ini karena ketidakfahaman tentang Al-Quran ya. Kalau mengenai penjelasan Paulus, posisi Paulus, itu betul-betul mengcover, mengganti bahkan menimpali. Misalnya, Yesus mengatakan wajib taat dengan hukum Taurat. Paulus datang, oh hukum Taurat itu hapus aja, nggak berlaku lagi. Siapa yang lebih tinggi derajatnya kalau seperti ini? Nggak berlaku lagi. Harus khitan. Siapa yang? Paulus datang, Bang terangkan di itu. Wajib khitan. Paulus datang, khitan itu tidak perlu. Yang penting sunat hati. Siapa lagi yang lebih tinggi ini posisinya ini? Yesus melarang minum alkohol. Paulus datang, bisa minum alkohol. 1 Timotius 5. Makanan haram di imamat. Paulus datang, tidak ada lagi makanan yang haram. Lihat,
Seberapa berkuasa Paulus ini? Yesus melarang jangan sebut Tuhan. Paulus mengajari, jadikan Yesus Tuhan. Yesus mengatakan semua orang akan tanggung dosanya masing-masing. Matius 16. Paulus datang, dosa ditanggung Yesus. Ini ajaran yang sangat kontradiktif. Makanya benar kata gurunda saya Bang Zuma, kalian itu tidak mengikuti Yesus. Kalian mengikuti Paulus. Tidak lain, tidak bukan. Nyatanya apa yang diajarkan Yesus kalian sangkal, kalian ikuti Paulus. Oke Bang, habis waktu. Ya, 3 menit ya. Si Edis kemana kok nggak balik lagi? Ya, ya. Jadi itu ya. Jadi kontradiksi ya. Mungkin. Ya, perkataan dari Alwan betul-betul kontradiksi ya. Nabi Muhammad mengatakan janganlah engkau memuji-muji aku seperti kamu memuji-muji Nabi Isa gitu kan. Tetapi ya kita membaca di dalam Ibnu Majah 1899 Muhammad menerima puji-pujian, bahkan puji-pujian kepadanya berasal daripada Allah sendiri dan Muhammad tidak pernah membantahnya ya. Muhammad tidak mengatakan oh Tuhan jangan siapalah aku ini adalah seorang yang najis bibir, aku orang berdosa, aku tidak layak menerima itu semua. Nggak pernah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, seperti yang diutarakan oleh Musa. Aku tidak layak, kata Musa. Lalu Yesaya juga mengatakan aku tidak layak ya. Lalu Paulus juga mengatakan aku tidak layak. Semua Pak nabi-nabi dan rasul-rasul di tempat kami mengaku bahwa dia tidak layak mengemban satu pekerjaan yang sangat-sangat berat yang berasal daripada Tuhannya yang ilahi, yang kudus ya. Tetapi Nabi Muhammad berkata lain ya, dikatakan di dalam Ibnu Majah 1899 dari Anas bin Malik bahwa Nabi pernah melewati bagian kota Madinah dan ternyata di sana terdapat anak-anak gadis yang sedang menabuh rebana dan menyenandungkan, kami adalah gadis-gadis Bani Najjar. Alangkah indahnya memiliki Muhammad ya sebagai tetangga. Maka kami berkata, ya Allah mengetahui bahwa sungguh aku mencintai kalian ya. Nabi Muhammad menikmati pujian itu dan dia tidak pernah mengatakan Tuhan janganlah ini terjadi padaku karena aku adalah orang yang berdosa. Nggak pernah. Tidak pernah juga dilakukan Muhammad tidak pernah melakukan itu. Seperti Rasul Paulus dia mengikuti segala perintah Tuhan ya, mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Yesus. Semua yang kamu mengatakan berasal dari Rasul Paulus itu semua adalah ajaran Yesus Kristus dan ajaran semua rasul-rasul ya. Tidak ada Rasul Paulus mengambil keuntungan sendiri, bahkan mengatakan taat kepadaku, taat kepada Yesus ya, karena Rasul Paulus mengatakan ya, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Yesus gitu ya. Lalu tadi saya mau ini ya, sebentar ada lagi satu ayat saya mau kasih tahu ya di dalam ini ya, di dalam At-Taubah tadi Anda mengatakan ya bahwa Nabi Muhammad janganlah kamu memuji-muji aku, tetapi ini juga kontradiksi. At-Taubah 9 ayat 63, tidakkah mereka orang-orang munafik mengetahui barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, ya kan? Jadi ketika menentang Rasul masuk neraka, ya kan? Karena apa? Karena kedudukan menentang Rasul itu kedudukan ilahi, ya, berhubungan dengan masuk neraka, gitu kan? Dikatakan di sini ya, tidaklah mereka orang munafik mengetahui barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Nah, itu kan? Wah, gila juga ya ini ya. Saya ngeri betul kata Edis, ngeri membayangkannya ya. Silakan. Jadi sedari awal itu Ibu Uti sudah salah faham makna taturuni itu, dikatakan memuji. Kalau pujian, solawat itu adalah salah satu bentuk pujian sana. Itu pujian. Kita disuruh untuk menceritakan ulang, memuji, mensyukuri adanya Rasulullah SAW yang datang kepada kita. Jadi solawat bahkan ditimpakan juga. Kita juga memuji kaum beriman. Jadi Ibu Uti salah mengerti, lalu memaksakan narasi-narasi yang tidak kita mengerti juga dari mana asal muasalnya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Nabiullah, ambil contoh dalam suatu kasus Ibu Uti. Ketika dia berjalan, lantas ada pohon kurma di situ, kata beliau kawinkan. Ternyata ketika dikawinkan, beliau nasihati para petani itu ternyata tidak berhasil. Maka Nabi SAW tegaskan,
kalau yang aku sampaikan ini dari lisanku sebagai hamba, sebagai manusia, kamu ndak usah percaya. Tapi kalau itu datang dari Allah, maka wajib kalian percaya. Apakah itu menunjukkan dia Tuhan? Bahkan dengan logika yang logis saja, tidak ada satu umat Islam pun yang menyamakan Allah dengan Rasulullah. Tidak pernah ada seperti itu. Jadi itu namanya mengarang bebas, Ibu Uti, ya, mengarang bebas. Sekarang kita lihat Paulus. Kita lihat ajaran Paulus sama tidak dengan ajaran Yesus. Dalam Yohanes 17, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, the only one, satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ajaran Yesus. Sekarang lihat ajaran Paulus. Alih-alih mengikuti ajaran daripada Yesus, dia balik. Yesus yang utusan itu dijadikan sebagai pengutus. Sebab dalam Roma 10 nomor 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paulus mengajari orang untuk percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus mengaku dia utusan, dia hamba, ya, dia diberikan mukjizat-mukjizat itu sebagaimana pengakuan Petrus di dalam Kisah Para Rasul, bahwa semua itu adalah perantara dan mukjizat itu berasal dari Allah, ya. Paulus rubah. Oh, jangan sembah Tuhan yang satu-satunya benar, kata Yesus itu. Sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, jadikanlah dia Tuhan. Sekarang kamu pilih mana, Ibu Uti? Ikut kata Yesus, ikut atau ikut kata Paulus? Dari mana klaimmu mengatakan bahwa Paulus mengikuti Yesus? Nyata-nyata dia buat ajaran yang baru. Yesuslah itu Tuhan yang benar. Oke, ini Edis sudah ada kembali. Bang Zuma, monitor Bang Ya, Zuma. silakan kembali ke Bang Zuma. Ya, ini kita tadi cuma. Sorry tadi Ya, silakan Bang Zuma. sorry tadi pulsa saya habis ya. Oh, oke baik. Nanggung. Saya mau jawab ini sebentar, nanggung ya Pak Edis. Ya, sebentar ya. Jadi Silakan Putih ya. saya 3 menit ya. Jadi Silakan Putih ya. ya, Pak Alwan, Anda berbohong, Pak Alwan ya. Anda mengatakan bahwa pujian itu layak ya diberikan untuk para nabi ya. Bahkan malaikat-malaikat memuji-muji, bahkan seantero jagat memuji-muji, bahkan Anda mengatakan sholawat kepada Nabi itu layak ya. Tetapi maaf ya, Al-Quran di hadis sendiri Muslim 408 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku, maka Allah, dengar, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat ya. Jadi kenapa pujian ini bahkan melebihi dari pujian kepada Allahnya? Ya, tidak pernah ketika dikatakan manusia bersolawat memuji Tuhannya 1 kali, lalu manusia itu diberikan kelipatan 10 kali pujian naik kepada Allah. Tetapi ini bahkan barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat ya. Jadi ya, jangan kamu mengatakan ini tidak setara. Ini sama setara. Puji-pujian kepada Tuhan itu harus satu-satunya kepada Tuhan, bukan kepada Rasul yang notabene adalah hambanya sendiri ya. Sedangkan Alkitab kami jelas mengatakan Lukas 16 ayat 28. Celakalah kamu, kata Yesus, apabila semua orang memuji-muji kamu. Sebab dengan demikian pula lah telah diberlakukan nabi-nabi palsu, kata Yesus ya. Jadi yang menerima, bahkan Nabi Muhammad berani sekali mengatakan ya, kalian tidak dianggap beriman kecuali ya, di dalam Muslim 169 saya baca ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang banyak, dan semua orang ya.
Jadi jelas di dalam An-Nisa 80 ya, barang siapa mentaati Rasul itu sesungguhnya ia mentaati Allah. Karena apa? Dua-duanya diimani. Karena apa? Karena dua-duanya pemilik kemuliaan, kepujian yang layak dinaikkan gitu. Ya kalau saya salah berani kamu coba kamu sanggah ya pernyataan saya. Tetapi ini nggak salah. Ini ada dalilnya gitu kan. Nah, adapun kamu bicara tentang Paulus semuanya cuma modal cocok-cocokologi gitu kan. Ketika Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapamu, itu diarahkan langsung kepada Bapak Juma ya, karena iblislah yang menjadi bapakmu Pak Juma. Itu nggak ada urusannya dengan Rasul Paulus ya. Karena mari kita buka ya, sebentar saya buka ayatnya, diberhentikan dulu dong ya. Ya, saya buka ayat, berhentikan dulu sebentar ya. Itu habis, pas waktunya habis Buti. Ya silakan. Oke. Ini silakan, sudah selesai. Ya, ini Abu sudah masuk zuhur di sini, apa kita rehat sedikit dulu ya? Nanti kita Ya. lanjut setelah sholat mungkin. Coba Bang Zuma monitor nggak nih, Bang Zuma? Ya, Dinda, antum sholat duluan. Di sini Oke. masih Ya, deras sekali hujan. Siapkan daya. Nah, ganti- silakan Bang Zuma. Ya. Fadal. Jadi gini, kalian itu hanya umat terjemah. Kalian tidak ngerti tentang ajaran kalian yang sesungguhnya. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus mengaku Kristus. Genomai memites katos kago Kristus. Kamu harus menjadi teladanku. Kamu harus meneladani aku. Jadilah pengikutku, jadilah orang yang meneladani aku. Sebab seperti aku, karena aku ini, aku juga, kago, saya juga, Kristus, saya juga Kristus. Tapi terjemahan baru kemudian merubah, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal bahasa Yunaninya tidak begitu. Di kodeks yang lebih tua tidak seperti itu. Dia katakan, kago Kristus, saya juga ini Kristus. Makanya saya katakan, karena Paulus itu Kristus, sebagaimana yang dikatakan dia adalah Bapa di dalam kitab saudara yang menerangkan seperti yang saya terangkan tadi, maka kalian itu menuhankan Paulus. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Paulus mengatakan Taurat dan segala ketetapannya itu sudah batal. Kalian ikuti siapa? Kalian ikuti keinginan siapa? Keinginan Paulus. Makanya Yesus memberikan stempel di jidat kalian. Iblislah yang menjadi bapak kalian. Makanya Yesus mengusir penjahat-penjahat, pembuat kejahatan. Nyala daripadaku, kau semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan A, kalian lebih percaya ke Paulus yang mengajarkan Z. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan Yesus tidak pernah menyebut namanya Paulus. Taatilah aku dan taatilah Paulus. Itu di mana dalilnya? Kalau kami di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Taatilah aku dan taati juga Rasulullah. Ketika kami taat kepada Rasulullah, ketaatan kami mengantarkan kami menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada Rasulullah. Tidak ada itu. Ketika kemudian Ibu Uti membawa Al-Quranul Karim, surah apa tadi itu yang saudara bawa? Surah Al-Ahzab ayat 36. Zap. Iya, dikatakan di situ, barang siapa mendurhakai Allah dan juga mendurhakai Rasulullah. Itu jelas itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan untuk mentaati dirinya sebagai nabi. Rasulullah mengajarkan untuk mentaati Allah sebagai Tuhan. Tetapi kemudian durhaka orang-orang ini. Dia tidak, ketika dia menolak Rasulullah, berarti dia menolak ajaran Rasulullah agar mereka menyembah kepada Allah. Itu jelas. Ketika mereka mendurhakai Allah, berarti mereka menolak Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya. Jadi mendurhakai Allah sama seperti apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Oke. Begitu loh, silakan. Ingat Jadi ya, ujian. original text 1 Korintus 11 nomor 11, Paulus itu adalah Kristus. Ya, bentar ya, satu lagi. Bedakan pujian. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Itu aja. Bedakan ya. Ya, jadi itu ya tadi
Katanya Muhammad menyangkal ya, jangan memuji aku seperti kalian memuji-muji Nabi Isa. Tetapi kan ayatnya sudah saya kasih tadi ya. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, Allah akan memberikan 10 kali lipat pujian kepadanya. Ya, bahkan mendapatkan pujian yang lebih-lebih lagi, membludak sampai ngebom gitu kan. Banyak sekali itu puji-pujian. Bahkan Yesus jelas tadi mengatakan, celakalah kamu barang siapa ya, celakalah kamu jika semua orang memuji-muji kamu, sebab dengan demikian jugalah diperlakukan nabi-nabi palsu. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 18 ya, apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat dari dirinya sendiri ya. Nabi Muhammad tadi mengatakan ya, barang siapa bersolawat kepadaku dapat 10 kali lipat ya kan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa tidak beriman kepadaku, barang siapa lebih mencintai ibunya, bapaknya, kakeknya, semuanya lebih daripadaku, dia tidak beriman. Nabi Muhammad mengatakan, jika Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan gitu kan. Nabi Muhammad juga mengatakan, barang siapa taat kepada aku, taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai Rasul, mendurhakai Allah, masuk neraka gitu loh. Ya, sekarang bagaimana Anda mengatakan yang seperti ini? Tidak sama. Cuma orang-orang yang tidak bisa berpikir yang jernih ya bisa mengatakan ini perbedaan antara Rasul dengan Tuhan. Sedangkan yang kamu tuduh-tuduhkan kepada Rasul Paulus, Rasul Paulus sama sekali tidak memuji-muji dirinya, ya kan? Bahkan dia mengaku dia orang berdosa dulunya, ya. Tidak sama seperti Nabi Muhammad menerima puji-pujian anak-anak darah. Bahkan Rasul Muhammad juga mengatakan batu-batu memujinya. Ya, seluruh alam jagat raya memujinya. Malaikat-malaikat pun memujinya, ya. Rasul Paulus mengatakan, ya, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang telah kuanggap rugi dalam pengenalanku kepada Kristus. Ya, Rasul Paulus memiliki semua sebelum dia percaya Yesus, ya kan? Dia memiliki semua yang layak dipuji. Dia orang Ibrani asli, ya kan? Dia keturunan Benyamin, ya. Dia disunat pada hari yang tepat, ya. Secara mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat, ya. Rasul Paulus menerima harusnya dia layak menerima pujian sebagai orang suci dalam perspektif Yahudi, tetapi dia tidak mengatakan batu-batu memujiku karena kekudusanku, batu-batu memujiku karena aku layak disebut, karena aku layak dipuji, karena keimananku jauh lebih baik daripada Yahudi. Tidak ada. Dia bahkan mengatakan semua kepujian itu kuanggap sampah, kuanggap rugi karena pengenalan waktu habis, Buti. Ya, waktu habis. Ya, silakan. Oke, Pak Edis, stop berbicara. Silakan. Pak Edis. Bang Zuma, silakan. Pak Ya, Edis. jadi jelas Bentar, ya. Bang Zuma dulu. Sebentar Pak Edis dulu, Pak Edis. Udah waktunya Ya, Bang Zuma. Nanti baliknya dia Pak udah Edis. terkencing-kencing itu. Udah. Oh ya sudah, saya sebentar ada tamu Silakan, lagi. Bang. Ya udah, nggak apa-apa, lanjut. Ya. Jadi di dalam kitab kalian, makanya jangan jadi umat terjemahan. Pelajari kitab kalian dalam original teks. 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus mengaku sebagai Kristus. Kago Kristus. Katos kago Kristus, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jangan terjemahan. Original teksnya Anda baca. Paulus mengaku dia sebagai Kristus. Kau harus meneladani aku. Ya. Sebab aku ini juga adalah Kristus. Tapi terjemahannya dipelintir, dililit-lilit. Itu yang saudara harus pahami. Belajar original teks supaya paham. Kemudian di dalam Matius 23, kata Yesus, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Jadi ada manusia yang kelak akan datang yang diberkati. Diberkati di mana? Diberkati di dalam nama Tuhan. Kalau Yesus yang Anda katakan diberkati di dalam nama Tuhan, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Oke? Jadi harus ada orang yang diberkati dalam nama Tuhan. Makanya Rasul Muhammad SAW itu diberkati. Begitu loh. Nah, sekarang kita lihat Paulus. Tuhan kalian itu. Ya.
Di dalam Wahyu 14 nomor 6 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal yang diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Ini Injil kekal loh. Tapi Tuhan kalian, Paulus, di dalam Galatia 1 nomor 8 nomor 9, di dalam firman-Nya Tuhan kalian, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dia mengutuk siapapun yang tidak mengikuti firman-Nya. Malaikat yang datang membawa Injil kekal pun dikutuknya. Makanya Yesus tidak main-main mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan bapakmu itu adalah Paulus Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1, aku juga harus kau teladani, sebab aku juga adalah Kristus. Paham di situ ya? Anda harus paham. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, Paulus mengaku bapak. Kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, orang menjadi Kristen karena mengikuti keinginan Paulus. Tidak ada satu ajaran Yesus untuk menjadikan Paulus itu sebagai rasul. Tidak ada. Tidak ada legitimasi dari Yesus untuk mengikuti teladan Paulus. Tidak ada. Tetapi kalau Allah mengajarkan mengikuti teladan Rasulullah, itu jelas. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu perintah dari Allah. Ketaatan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada Allah, menundukkan Allah sebagai Tuhan yang diperkenalkan oleh Rasul. Demikian. Baik, Bang 1 Zuma, Korintus 11 waktunya nomor habis. Silakan Edis tanggapi. Waktu 3 menit. Edis monitor Edis. Putusnya sampai mana ya? Masih tetap Putusnya sampai mana ya? Kamu tidak pernah membahas Paulus. Paham? Halo? Nggak pernah kau bahas Paulus, Tuhan kau itu. Yes, benar. Waktu saya terus apa ini? Oke, silakan waktu Anda. Kok kayaknya Zulkifli kepanasan terus ini. Udah nggak usah banyak ngomong. Jadi Sebentar ya, saya Bang Zuma, yang lain saya izin sholat bentar ya. Silakan. Ya, Sebentar Ibu Uti, Pak mau Idris. Ibu Uti mau tanggapi atau Edis? Ya, saya mau tanggapi dulu. Nanggung sayanya, penasaran kalau nggak dijawab ya. Oke, silakan. Edis tahan ya. jadi- Oke. 1 lanjut. Korintus 11 nomor 1 yang Anda bahas. Silakan jawab itu. Paulus mengatakan. Iya, silakan. 1 Korintus 11 ya. Jadi akhirnya di mana-mana Muslim akhirnya ketika sudah tidak bisa ini larinya ke salah-salah ini ya, umat terjemahan, atau mereka juga akan mengatakan, oh kalian itu umat terjemahan, kalian nggak baca original teksnya gitu kan. Ini udah kalau saya bilang sudah mendirikan, sudah mengibarkan bendera putih ya, karena nggak ada lagi pembelaan ya. Tadi kan saya udah bilang bahwa Rasul Paulus itu bahkan merendahkan dirinya, merasa dirinya tidak layak, tidak bisa disamakan dengan satu rasul di tempat Anda yang bahkan menerima puji-pujian 10 kali lipat ketika orang bersolawat untuk dia, 10 kali lipat dibalikin lagi ke orang yang bersolawat, dapat untung memuji-muji. Bisa Anda bayangkan satu antero jagat raya ini memuji-muji dengan satu sosok yang bahkan sekarang pun masih ada di dalam kuburan gitu loh. Bahkan ketika dia mau meninggal pun dia minta ampun dosa gitu loh. Ya, ini kan nggak masuk akal teman-teman ya, Bapak Ibu ya, haruslah berpikir keras. Apakah betul kalian ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau ada duaan oknum sehingga menyebut dirinya kami ya? Karena kami di situ ya kalau kita mau lihat di sini ya, kenyataannya sepertinya, kalau saya salah kasih tahu saya, sepertinya kami di situ adalah Allah, Muhammad dan Jibril. Tidak ada lain, karena Allah sendiri telah mengkonfirmasikan tidak ada penolong baginya ya. Lalu di dalam 1 Korintus 11 Anda pun itu kan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah itu dia. Mana ada Rasul Muhammad ngomong ya kan, ya ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Allah. Akulah hamba Allah ya. Nabi Muhammad bahkan mengatakan barang siapa taat kepadaku taat kepada Allah langsung ya. Dan ucapan ini hanya Yesus yang mengatakan begitu. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Bapa. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Barang siapa mendengarkan firmanku, menerima firmanku, menerima firman Bapa. Karena apa? Karena Yesus jelas mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus ya. Yesus memberikan hidup yang kekal dan sama seperti
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku ya kan, tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, dan perkataan ini dituruti semua, diikuti semua oleh Nabi Muhammad dengan konotasi bahwa dia adalah Rasul dan dia menyembah Tuhannya. Tetapi perlakuan permohonannya sama persis dengan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena satu-satunya di muka bumi ini yang berani mengatakan seperti yang dikatakan Rasul Muhammad adalah Yesus yang jelas-jelas satu dengan Bapaknya. Ya, contohnya udah ada. Yang begini artinya menyamakan. Udah, Buti, udah. Habis, Oke, habis. ya silakan. Baik, Itu, silakan, penonton Edis. videonya. Ya. Jadi Apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Juma dengan apologet Kristen di video tadi, ya, mereka debat dua arah antar Islam dengan Kristen. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita sudah dengarkan apa yang mereka masing-masing jelaskan di video tadi, ya. Juma berusaha membuktikan kalau Kristen menyembah Paulus, ya, seakan-akan Kristen menjadikan Paulus sebagai Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, dia mengutip beberapa ayat Alkitab, dan yang saya simak ada satu ayat yang dia kutip ketika Paulus mengatakan bahwa ada beribu-ribu pengajar tetapi akulah bapakmu. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya Juma harus melihat konteks ayat ini, ya. Tidak boleh, ya, langsung mengatakan bahwa Kristen menyembah Paulus. Tidak. Paulus mengatakan hal itu pasti ada latar belakangnya, ada sebabnya, ya. Paulus mengatakan hal itu merupakan akibat dari sebab, ya, kondisi situasi saat itu, ya. Tapi bukan berarti Paulus mengatakan sembah aku gitu loh. Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Kristen harus menyembahnya gitu loh. Paulus selalu mengarahkan Kristen untuk menyembah Yesus Kristus. Paulus selalu mengarahkan pengajarannya supaya Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi orang percaya, ya. Kalau kemudian Juma berusaha membuktikan bahwa Paulus menjadikan dirinya Tuhan, maka silahkan saja. Tapi saya katakan bahwa itu tidak benar dan itu tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Alkitab itu sendiri, ya. Memang Juma mengutip beberapa ayat Alkitab, tetapi penafsirannya boleh saya katakan salah atau ngawur gitulah, ya. Jadi ketika kita membahas Alkitab pun, ya, penafsiran kita tidak boleh lari dari apa yang dipesankan oleh Alkitab itu sendiri, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak hal juga yang disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi. Tentu banyak poin yang memberkati kita dalam hal ini, membuka wawasan kita, memberikan kita pengertian-pengertian baru, memberikan kita pemahaman baru tentang dua agama ini. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bahas di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini, ya, supaya video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebagaimana dijelaskan juga oleh hambanya Edis TV bahwa Kristen tidak menyembah Paulus, ya. Kata menyembah artinya menuhankan. Nah, sementara Kristen tidak menuhankan Paulus, dan Paulus sendiri seperti yang saya bilang di awal bahwa selalu mengajarkan bagi pengikutnya atau umat Kristen supaya mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, ya. Ya, Yesus merupakan pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang telah datang ke dunia ini
ya memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sehingga domba-dombanya ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang diajarkan oleh Paulus ya merupakan ajaran Yesus Kristus dan juga ajaran kitab sebelumnya, ya, ajaran para nabi, para imam dan tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama. Ya, Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus adalah yang dinubuatkan para nabi di dalam perjanjian lama, ya, dengan penjelasan yang sangat baik. Dan Paulus juga menunjukkan dalilnya bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat itu. Ya, itulah yang diajarkan oleh Paulus dalam kitabnya, sehingga kita bisa mengerti bahwa Paulus tidak pernah menjadikan dirinya Tuhan. Kalaupun dia pernah mengatakan kepada salah satu jemaat bahwa dia harus menjadi bapa bagi mereka, itu artinya ya Paulus sedang mengajarkan mereka supaya apa yang diajarkan oleh Paulus itu yang mereka percayai, karena pada saat itu terlalu banyak pengajar-pengajar yang bertolak dari ajaran Alkitab atau ajaran Yesus Kristus atau lain dari ajaran Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini Paulus mengatakan bahwa hanya ajarannya ya tentang Yesus Kristus yang benar, ya. Ajaran-ajaran yang lain yang berbeda dari ajaran Yesus Kristus itu bukan ajaran Alkitab. Dan dia sampaikan kepada jemaat-jemaat Kristen pastinya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, itulah kenapa Kristen tidak menyembah Paulus sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai seorang rasul, ya. Kami sebagai orang Kristen percaya bahwa Paulus seorang rasul yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil keselamatan kepada orang yang percaya dan juga orang yang belum percaya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi ya, kalau kita perhatikan di video tadi, Juma tidak berhasil membuktikan bahwa Kristen menjadikan Paulus sebagai Tuhan atau menyembah Paulus, ya. Dia gagal membuktikan hal itu karena memang Alkitab tidak mencatat hal itu, ya. Di apa yang Juma sampaikan bertolak belakang dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, kalaupun Juma membicarakan banyak hal tentang Kristen, tentang Alkitab di video tadi, silahkan saja, karena saya percaya bahwa itu tidak mengurangi iman kekristenan, tidak melunturkan iman kekristenan kita, ya. Saya percaya bahwa iman kita adalah iman yang teguh dan iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Sekali lagi, tuliskan komentar sudah di kolom komentar, tuliskan komentar yang baik, yang memberkati, yang memuji Tuhan dan yang membuka wawasan kita bersama, ya. Tekan tombol like dan juga subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, dan yang terpenting share atau bagikan video ini supaya melalui video ini ya semakin banyak yang mengerti tentang kebenaran Alkitab. Salam Tuhan, ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.